Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam ini saya dan juga rekan-rekan di sini mau berdiskusi singkat aja secara santai tentang literasi media. Sebelum itu saya mau kenalin dulu rekan-rekan saya. Ada Rusida Rihadatul, ada Rizky Prasetyo, ada Hubertina Keti, dan juga Melati. Gitu. Jadi kita di sini yang tadi ya mau ngebahas tentang literasi media. Nah, sebelum kita lanjut, jadi pengertian singkat tentang literasi media itu adalah kemampuan individu untuk mengkontrol pesan yang mau kita terima ataupun yang kita kirimkan gitu. Nah, menurut Mbak Melati, aku tanya ke Mbak Melati tentang literasi media itu apakah penting menurut Mbak Melati? Baik, mengapa literasi media itu penting bagi kita semua? Karena sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi komunikasi yang terjadi di masyarakat, sehingga efek komunikasi yang ditimbulkan menjadi manfaat bagi kemajuan masyarakat dan juga sebagai target pikiran dan kesadaran manusia itu sendiri. Seperti itu. Oke, jadi literasi media yang memang sangat penting untuk di kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat gitu ya Mbak Melati. Oke, nah kemudian kita kan banyak melihat sosial media gitu ya. Jadi mungkin pada saat kita bangun tidur atau mungkin kita punya waktu yang senggang gitu ya, kita mau cari hiburan, biasanya kita langsung buka sosial media gitu, baik itu TikTok, Instagram, Facebook dan lain-lain gitu. Nah, dengan banyaknya influencer ataupun public figure yang punya sosial media gitu ya, menurut Rusida Rihadatul, apakah perlu influencer ini ataupun public figure ini memahami literasi media? Kalau menurut saya pribadi sih perlu gitu, karena seperti yang kita ketahui influencer kan memiliki tanggung jawab gitu untuk memberikan informasi ataupun sebagai inspirator di masyarakat. Nah, tentunya kalau misalkan influencer ini tidak memahami tentang literasi media, sangat mungkin untuk menyebarkan sesuatu yang kurang baik gitu. Jadi kalau sudah punya dasar gitu dalam literasi media ini akan lebih bagus dalam mempertanggungjawabkan sesuatu yang nantinya akan diperbuat gitu sih kalau menurut aku. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi? Boleh nih, siapa yang mau menanggapi tadi jawaban dari Rusida? Rizky mungkin? Ya, saya menanggapi sedikit, menambahkan. Ya, mengapa literasi media itu penting? Bagi saya itu karena kita hidup di dunia ini serba digital di zaman sekarang ini, dan informasinya sangat terbuka, luas untuk diakses. Nah, tanpa dasar pemahaman yang bijak, maka kita akan menjadi korban media bila kita tidak mengetahui literasi media itu penting. Literasi itu. Segitu aja sih, Kak. Oke. Jadi kita sebagai individu memang harus memahami dulu gitu ya pentingnya literasi media itu apa gitu ya. Dan mungkin tadi aku juga mau nambahin sedikit dari Rusida. Jadi untuk influencer ataupun public figure ini justru harusnya bisa membantu gitu ya untuk kasih literasi media yang baik untuk masyarakat gitu ya. Jangan sampai jadi bad influence gitu ya ke masyarakat gitu. Oke, nah lalu ke anak-anak nih gitu, mungkin kan dari sebagian masyarakat maksudnya pasti masih ada yang awam gitu ya soal literasi media. Nah, gimana menurut Keti cara mengajarkan literasi media yang baik tentunya untuk anak-anak gitu? Ya, oke, baik. Cara untuk mengatasi literasi media yang baik bagi anak, bagi saya
anak-anak itu mulai dari usia 9 sampai 12 tahun ya, tapi kita lihat lagi ke belakang, lebih alangkah baiknya itu mulai dari sejak dini, dari dia balita gitu. Jadi orang tua mungkin peran yang lebih banyak itu ya, dari orang tua, pendampingan dari orang tua, kawalan dari orang tua, kemudian nasihat-nasihat bijak dari orang tua, yang dimana ada beberapa gitu, diantaranya itu orang tua itu bisa mengajari anak tentang apa sih perbedaan antara TV dan YouTube. Nah, kedua-duanya itu digunakan untuk apa. Dari situ orang tua juga tuh harus mengajarkan anak apa sih bedanya mereka yang tampil di televisi dan YouTube. Itu mereka hanya pemain atau informasi yang diberikan itu hanya sebuah acting belaka atau peragaan belaka. Dari situ biar anak mencerna dan tidak mencontohi hal buruk dari mereka gitu, atau mungkin perkataan yang enggak senonoh buat anak-anak terapkan dalam kehidupan. Adapun orang tua itu juga punya peran aktif untuk mendampingi anak mengkonsumsi media mana yang baik, mulai dari dia membaca buku, mengajarkan anak untuk menghafalkan hal-hal yang positif, entah itu dari media manapun, kemudian dari buku-buku yang dia serap gitu. Dan orang tua juga harus selektif dalam memberikan informasi kepada anak. Itu lebih banyak informasi yang didapat itu kan dari gadget ya, jadi harus selektif. Entah itu anak-anak wajar nggak terima berita hoax ini, wajar nggak terima berita yang ini, gitu. Itu semua dari orang tua sih. Jadi orang tua adalah cerminan dari anak, dan kebiasaan orang tua itu juga ada cerminan untuk anak. Jadi apapun yang dilakukan orang tua itu harus diterapkan yang baik kepada anak gitu. Entah itu dia mau dari usia berapa, atau dia mau dari dia udah mau sekolah atau segala macam, tapi yang lebih penting itu kebiasaan dari rumah yang diterapkan sih. Oke, benar-benar setuju. Jadi mungkin nggak cuma, aku tambahin sedikit aja, mungkin nggak cuma orang tua ya, tapi maksudnya orang-orang dewasa juga yang ada di sekeliling anak-anak ataupun yang masih di bawah umur gitu ya. Jadi memang kita punya peran juga untuk mengawasi gitulah ya, untuk konten-konten ataupun games, nggak cuma konten gitu ya. Jadi kan banyak juga games ataupun permainan yang mungkin mengandung kekerasan dan lain-lain gitu. Jadi peran orang dewasa juga harus sangat penting gitulah ya untuk anak-anak. Oke, nah kalau sekarang nih itu kan tadi untuk anak-anak gitu ya, kita sebagai orang dewasa memang harus mengawasi. Kalau untuk yang kita sebagai orang dewasa nih, kan kita pasti sering terima berita hoax, atau mungkin kita ngelihat konten-konten yang nggak berpendidikan atau kurang baik gitu ya. Nah, kalau menurut kalian, gimana cara kalian buat menghadapi literasi media yang kurang baik gitu, terutama kayak konten-kontennya dan segala macam. Menurut kalian gimana? Mulai dari aku nggak? Saya sih cara kita menghadapinya yaitu dengan mengedukasi diri kita sendiri, terutama karena sekalipun banyak gitu ilmu yang kita dapat, orang mensosialisasikan mengenai literasi media, kalau dirinya kita sendiri nggak paham tentang itu ya percuma gitu. Jadi kita nggak bisa bergantung pada orang lain yang sudah teredukasi ataupun belum, karena setiap orang tuh punya tanggung jawab tentang literasi media itu sendiri. Jadi itu akan berdampak pada diri kita, terutama apalagi kalau misalkan kita akan menyebarkan informasi yang kita dapatkan ke orang lain yang belum tentu paham tentang literasi media itu sendiri. Oke, mungkin Kathy tadi mau nambahin juga? Ya, kalau aku tadi sih lebih memperluas wawasan aja sih, dan juga bisa mengambil sikap terhadap suatu isu secara lebih bijaksana lagi. Dan nggak mudah terbawa arus serta tergiring opini yang mengarah pada hal yang negatif. Dan selalu berhati-hati dalam menyampaikan maupun menyebarkan opini, itu aja sih, supaya kita nggak tergiring ke dalam hal yang buruk. Oke, jadi perlu dicek-cek dulu gitu ya sebelum menyebarluaskan gitu tentang berita itu gitu ya. Kalau Kathy nih mungkin ada lagi Kathy mau tambahin.
Ya, kalau dari aku ada dua ya. Salah satunya mungkin dari informasi, misalnya ada telepon yang nggak jelas gitu kan. Itu kita mesti pastikan dulu kalau mulai dari gestur dari mulai bahasa yang dia sampaikan, kemudian maksud dia kenapa mau kabari kita gitu. Misalnya dia bilang kalau kita ada kendala, kita ada utang segini, padahal kita enggak gitu. Jadi kita harus tahu itu nomor resmi apa enggak gitu. Dan kita harus pintar-pintar membedakan di mana tuh orang itu dia ngomong benar atau enggak, dari mulai cara dia bicaranya cepat atau dia langsung masuk ke tujuan awalnya kayak titip uang gitu segala macam. Nah, yang kedua itu juga dari pergaulan sih, dari sekitar gitu. Entah itu juga, misalnya ada teman yang ngasih tahu ini nih aplikasi ini bagus loh dipakai gitu. Nah, nggak perlu, kita nggak boleh langsung tahu, maksudnya nggak boleh langsung percaya gitu. Kita sendiri itu harus bijak untuk menerima informasi dari mereka. Kalau enggak, nanti kayak kemakan omongan orang gitu rasanya. Jadi, itu sih dari aku. Oke. Sebelum kita tutup, Mbak Rima ada yang mau ditambahin lagi dari diskusi kita? Baik, untuk literasi itu sendiri, kita memanfaatkan teknologi yang saat ini berkembang dengan pesat. Kita juga harus bisa menyaring informasi mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan pada saat ini kan informasi hoax dan informasi yang nggak jelas itu kan pasti akan datang terus, sehingga kita bisa mengelolanya dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan teknologi itu dengan sebaik-baiknya agar kita tidak terbawa arus untuk selanjutnya gitu. Itu saja. Terima kasih. Ya, mungkin aku rangkum untuk literasi media, kita sebagai orang dewasa gitu ya, harus punya kontrol untuk menyaring informasi sebelum kita sebarluasin berita ataupun pesan tersebut gitu ya, dan kita bisa memilih juga sebenarnya mana konten yang mau kita tonton gitu. Jadi karena kan kita juga nggak bisa ngebatasin konten yang udah ada ya gitu ya. Jadi baik buruknya kita yang bisa menyaring sendiri gitu. Oke, diskusi kita mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman. Nanti mungkin kita akan diskusi lagi di pembahasan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.